Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menyampaikan suatu adab dalam menggunakan media sosial. Di dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Di dalam ayat ini berisi kesimpulan bahwa seorang muslim tidaklah diperbolehkan langsung menerima mentah-mentah informasi atau kabar yang ia dapatkan, melainkan dipahami dan dicari tahu kebenaran terkait berita tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak bermedia sosial. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Yang ke-1, mempermudah komunikasi dimanapun kamu berada. Kalau dulu jarak menjadi penghalang untuk orang-orang bisa berkomunikasi. Mereka harus mengirimkan surat dan menunggunya dalam waktu berbulan-bulan. Namun sekarang perkembangan teknologi memudahkan segalanya. Bahkan dalam hitungan detik, pesan yang dikirim sudah bisa diterima oleh orang yang berada di luar negeri. Yang kedua, meninggalkan jejak dan bisa menjadi bukti kuat. Saat topik yang didiskusikan adalah sesuatu yang penting, media sosial bisa membantu kita menyimpan berbagai bukti penting, bahkan percakapan yang dilakukan menggunakan media sosial bisa dijadikan bukti kuat pada kasus di ranah hukum. Yang ketiga, ada menghilangkan rasa jenuh, tidak hanya untuk berkomunikasi, bahkan sosial media digunakan sebagai sarana hiburan, tulisan yang memberikan inspirasi, unggahan video lucu, hingga berbagai tayangan informatif lainnya bisa kita saksikan di sosial media. Adanya fitur-fitur baru yang menarik, minat dan perhatian ini juga kerap digunakan orang untuk rehat dari kesibukannya sejenak. Nah, apakah kamu salah satunya? Yang keempat, ada membuka peluang pekerjaan baru. Perkembangan teknologi telah terus memunculkan berbagai peluang, bahkan dengan adanya media sosial, banyak perusahaan yang mulai mencari dan membuka lowongan khusus bagi mereka yang mahir mengelola media sosial, bagaimana membuat konten yang kreatif dan menarik perhatian, serta bisa membangun citra perusahaan di media sosial, menjadi bidang yang sedang banyak dicari sekarang. Yang kelima, menambah teman juga koneksi. Sekarang banyak orang yang berkenalan satu dengan lainnya melalui media sosial, bahkan mereka membuka komunitas dan aktif bertukar pesan. Dampak media sosial dari sisi negatif. Yang ke-1, apa yang sudah terkirim akan selalu meninggalkan jejak. Status, foto, maupun pesan yang diunggah ke sosial media akan selalu meninggalkan jejak walaupun kamu menghapusnya. Dalam berkomunikasi terlebih melalui sosial media, hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Yang kedua, banyak modus penipuan beredar di media sosial. Tidak hanya dalam keseharian, kasus kejahatan juga banyak ditemukan dalam media sosial, menyamar menjadi orang lain, berbagai kejahatan lainnya semakin marak terjadi. Yang ketiga, banyak hoax yang beredar. Dalam kasus ini, mungkin setiap dari kita sudah pernah bahkan sering menerima berita hoax. Informasi yang dikirim dari orang yang satu ke orang lainnya memang lebih mudah dilakukan melalui media sosial. Namun, jika tidak waspada, penyebaran hoax juga bisa semakin tinggi. Itu sebabnya sebagai pengguna yang baik kita harus pintar mencari informasi. Yang keempat, ada dampak media sosial bisa mengganggu kesehatan mental. Seseorang yang terlalu banyak menggunakan media sosial juga bisa memperoleh dampak negatif. Perasaan berkecil hati dengan diri sendiri serta menganggap hidup orang lain terlihat lebih baik bisa membuat kesehatan mental menjadi terganggu. Yang kelima, tidak menghargai waktu bersama orang yang berada di sekitar Anda. Kebiasaan bermain ponsel dan menggunakan media sosial dalam keseharian membuat kita kerap lupa memberikan perhatian pada lingkungan sekitar
Seringkali orang-orang tetap membuka media sosial saat ada orang lain yang berbincang dengannya. Hal ini tentu saja menunjukkan perilaku kurang menghargai dan bisa menyinggung perasaan orang lain yang menjadi lawan bicara. Ada dalam menggunakan media sosial dengan cara bersama adalah mencari informasi yang bermanfaat. Dalam menggunakan media sosial, kita memanfaatkan dengan bijak dan positif. Salah satunya dalam menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Ada menggunakan media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu satu, menjadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Dua, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Tiga, memperluas pergaulan. Empat, mudah dalam mencari informasi. Lima, membantu dalam pemasaran dan promosi. Dampak negatifnya yaitu satu, berkurangnya interaksi secara langsung atau tatap muka. Dua, mengganggu waktu tidur. Tiga, malas belajar. Empat, kejahatan dunia maya. Lima, menumbuhkan sikap individu atau mementingkan diri sendiri. Salah satu contoh kasus penyalahgunaan media sosial yang berujung pada sanksi pidana yaitu seorang wanita di Bali bernama Anindita Puspita, istri Dr. TNI AD, ditahan dan ditetapkan tersangka usai bongkar kasus perselingkuhan suaminya. Anindita menjadi tersangka karena disebut melanggar UU ITE lantaran terbukti memviralkan perselingkuhan suaminya di media sosial miliknya. Dalam perkara ini, polisi menjerat Anindita dengan sangkaan pasal 48 ayat 1 Jo pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pada pasal 55 ayat 1 KUHP. Audio Jungle.